Ya memang kalau kita lihat dinamika politik kelautan kita ini kan sebetulnya kalau kita bilang ada turun naiknya gitu ya. Iya. Ada turun naiknya, Kebanyakan turun kayaknya. banyak kan turun ya. Sahabat PKSPL, pada pagi yang cukup mendung ini, karena pagi ini Bogor hujan, kita sudah kedatangan tamu ini. Kalau bisa saya bilang sebenarnya senior saya nih, Muhammad Karim, Insinyur Muhammad Karim, MSI. Gimana Bang Karim? Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Saya panggil Bang Karim aja ya, karena saya sangat mengenal sosok beliau. Jadi kalau di sini ada salah satu buku karangan beliau ini, Tahun 2022. Renaissance Negara Maritim Indonesia. Ini tahun 2000 baru ya, 22. tahun 2022. Nah, kalau kita berbicara terkait kelautan Indonesia, Bang, Iya. kita tahu lah Indonesia ini kan hampir 70% wilayahnya itu terdiri dari laut, sisanya itu hanya daratan. Tentunya sumber daya alamnya juga memiliki potensi yang sangat besar terkait dengan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, gambaran umum lah terkait dengan dinamika politik kelautan Indonesia saat ini tuh seperti apa? Menurut kacamata Abang Karim ini selaku orang yang paham ekonomi kelautan, politik dan ekonomi kelautan Indonesia ini. Terima kasih Kustam. Saya panggil Dinda Kustam ini, walaupun saya sudah akrab sekali sama beliau ini. Kalau kita bicara dinamika politik kelautan kita, sebetulnya kita mulai melihatnya sejak awal reformasi ya Kus ya. Tahun 99. Ketika Gus Dur itu membentuk suatu kementerian apa dulu ya, eksplorasi laut dan Departemen perikanan. Eksplorasi. Iya. Sebelum Kementerian Kelautan Perikanan ya, Bang. Iya, menjadi Kementerian Kelautan. Itu secara kelembagaan sebetulnya di situ sudah ada ide besar ya. Gus Dur itu kan, bahkan saya pernah dengan Gus Dur itu membentuk yang namanya Ocean Watch gitu ya, pemerhati kelautan. Dan saya pernah ketemu Gus Dur langsung gitu ya. Sering ketemu beliau di tahun-tahun 2005, 2004 gitu. Dan memang itu bukan cita-cita yang istilahnya asal muncul begitu saja, tapi punya sejarah yang besar ya, secara ada histori politik, ya. ada historisnya, ada historinya. bahwa kelautan itu bukan sekedar kita ini negara kepulauan, tapi secara istilahnya itu ontologisnya ya, atau asal muasalnya bahwa masyarakat Nusantara ini memang dulu secara ekonomi basisnya di kelautan, walaupun kalau saya memahaminya bukan sekedar dalam konteks bahwa sumber daya kelautan saja kita menjadi negara yang maritim itu disebut negara maritim ya. Iya. Tetapi juga ada sumber daya non kelautan yang kemudian menjadikan Indonesia itu sejak sejak zaman Mesir kuno gitu. Ada buku karangan Fekles kalau nggak salah di rumah itu tentang sejarah rempah itu. Iya. Bahwa perdagangan rempah-rempah itu sejak zaman Mesir kuno sudah terjadi sebetulnya dengan masyarakat di Kepulauan Nusantara. Berarti sudah ada interaksi ya, Bang? Sudah ada, itu kan zaman Mesir kuno itu sebelum Masehi ya. Iya. Sebelum Masehi zaman Firaun kan. Ya, Firaun. Zaman Kleopatra gitu, itu sudah terjadi ketika Kleopatra itu memesan rempah-rempah gitu ya. Iya. Dari Kepulauan Nusantara. Ya macam-macam, bukan hanya pala, cengkeh, tapi termasuk misalkan kapur barus, kemudian kayu cendana, gitu. Itu sebagai bahan untuk kecantikan, ya, bahan-bahan dan juga pengawetan mumi di Mesir kuno dalam buku itu. Jadi memang secara ontologisnya masyarakat Nusantara ini memang basisnya seperti itu. Tapi kalau secara filosofi misalkan kita tahu juga, ini kita bicara sedikit ekonomi politik itu kan salah satu pendekatannya historis ya. Iya.
bahwa di masyarakat Nusantara ini sudah ada tradisi yang memang itu hidup dalam, misalnya kita dari masyarakat Sulawesi Selatan gitu, apa Bugis Makassar gitu ya. Dan hampir di seluruh kepulauan Sulawesi itu ada mengenal istilah namanya ada dalam apa namanya itu sastra karya sastra terpanjang di dunia yang namanya Ila Galigo itu ada dikenal namanya Sawery Gading di hampir di seluruh daratan Sulawesi ya. Apalagi saya dengan Kustami ini kan sebenarnya aslinya juga orang Sulawesi ya. Itu sejarah Sawery Gading itu sejarah maritim. Jadi kalau maritim, iya artinya kisah tentang dalam mitosnya ini legenda bahwa kisah tentang pinisi itu adalah kisah bagaimana Sawery Gading ingin mencari istri di negeri Cina dengan membuat kapal pinisi itu. Oh, jadi pinisi itu secara sejarah itu disebutkan di situ ya, Bang? Iya, di dalam sejarah apa namanya Ila Galigo itu. Ila Galigo. Dan kemudian juga di masyarakat Bugis Makassar sudah ada namanya hukum laut Amanagapa. Jadi laut Amanagapa. Ya. Jadi Amanagapa itu sebetulnya salah satu yang menginspirasi salah satu tokoh ya. Beliau itu salah satu menteri luar negeri yang sangat terkenal ya, namanya Muchtar Kusuma Atmaja. Pak Muchtar ya. Iya Pak Muchtar. Dia itulah yang sebetulnya menjadi apa namanya melahirkan suatu disertasi tentang hukum laut. Lalu kemudian diadopsi menjadi hukum laut internasional dan UNCLOS dan disahkan oleh PBB tahun 1982. Sebenarnya inspirasinya dari hukum laut Amanagapa gitu ya. Dari zaman kalau nggak salah zaman kerajaan Goa itu. Kerajaan Goa ya Bang. Iya. Oke, jadi terkait dengan hukum laut internasional itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata inspirasinya terkait dengan hukum laut yang Amanagapa yang hukum ada laut di Amanagapa kerajaan di Goa. Kerajaan Goa itu. Nah, bergeser ke arah sekarang tadi yang reformasi 99 terkait dinamika. Iya. Jadi hubungannya. Ya memang kalau kita lihat dinamika politik kelautan kita ini kan sebetulnya kalau kita bilang ada turun naiknya gitu ya. Iya. Ada turun naiknya. Kebanyakan turun kayaknya. Kebanyakan turun ya. Kita memunculkan beberapa terminologi ya, misalkan dulu ada istilah apa namanya itu ya. Yang terakhir kan poros maritim, ya, lalu ada poros lagi maritim dunia. Zamannya itu Minapadi apa namanya dulu? Minapolitan. Ya. Macam-macam gitu. Ada terminologi yang sebetulnya itu hanya istilah-istilah saja gitu ya. Istilah-istilah yang kemudian kita adopt, kita jadikan sebuah program walaupun tahun 2000 zaman era Jokowi itu 2009 ya. Yeah. Muncul istilah 2000 berapa ya? 2009 ya benar ya? 2014 muncul istilah poros maritim dunia. Itu ada 5 hal itu kan. Iya. Tetapi kan sebetulnya itu ya kalau kita lihat implementasinya sampai 2019 dan bahkan sekarang itu terkesan hilang begitu. Maka ini perlu kita kritisi tadi. Iya. Apa itu cuma kayak bumbu aja biar kayak gimmick gitu ya. Untuk menaikkan popularitas saja atau bagaimana itu? Ya bisa juga seperti itu karena dalam implementasinya poros maritim ini kita belum melihat secara konkret ya, karena itu hanya semacam apa ya, semacam suatu terminologi yang dibangun dalam rangka kampanye tahun 2014 itu dalam kepresidenan gitu. Setelah itu 2019 isu itu menjadi seolah-olah hilang gitu. Tenggelam Pak. Padahal kan kita sebetulnya kita harus serius mengurus itu ya. Kan ada 5 pokok gitu ya, ada masalah budaya, ada masalah kenelayanan gitu ya, transportasi. Ada masalah. Padahal masalah apa namanya budaya bahari malah tidak berkembang ya. Sampai hari ini kan dalam pendidikan kita juga, artinya politik kelautan kita ini angin-anginan gitu kalau kita bisa bilang angin-anginan. Nah, kalau misalnya terkait dengan poros maritim dunia ini kan digaungkan agar bagaimana Indonesia ini bisa kembali ke jati dirinya sendiri
Nah, terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, Iya. ketika hal itu memang serius untuk dilaksanakan oleh pemerintah, dampak positif yang akan diterima oleh Indonesia itu dalam bentuk apa itu, Bang? Artinya Ya. keseriusan pemerintah di sini. Ini yang jadi menjadi kritik juga buat saya ya. Karena sebenarnya kan gini ya, kita ini di Indonesia ketika membuat sebuah kebijakan pembangunan, katakanlah pembangunan kelautan dan kemaritiman ini, kita seringkali tidak punya sebuah basis yang original dari kita. Kita lebih banyak mengadopsi dari Barat, ya, dari teori, dari konsep-konsep luar atau negara subtropis begitu. Atau kita kemudian menonjolkan pengetahuan-pengetahuan lokal kita. Sehingga ini ketika bertemu di dalam suatu kebijakan ekonomi politik kelautan seringkali berbenturan gitu. Tidak cocok ya? Tidak cocok. Jadi kalau kita lihat poros maritim itu belum punya blueprint yang jelas gitu kalau menurut saya. Karena sampai hari ini kan yang muncul di permukaan dulu kan cuma apa dulu itu? Yang dari pelayaran itu jalur alur pelayaran Indonesia. Ya, bukan jalur sutra tapi semacam transportasi laut itu loh. Iya, alur pelayaran Indonesia. Ya, dibikin kapal supaya transportasi dari Indonesia Timur ke ini lancar gitu ya. Iya. Apa istilahnya itu ya? Ada alki. Bukan alki yang bukan untuk pengadaan kapal, apa namanya itu? Kan sekarang dibangun itu ada kapal-kapal ke pulau-pulau kecil apa yang ke Maluku dan sebagainya, tapi itu kan tidak optimal juga gitu ya. Lah dibukuin dulu saya tulis. Jadi maksud saya sebetulnya kalau kita melihat dulu kan kita pernah itu di era abad ke-15-17 itu kan memang di Indonesia ini menjadi eranya kekuatan ekonomi itu berbasis laut, memang berbasis transportasi laut, dan ada 3 itu ya menurut Profesor Adrian Belapian itu menyebut ada 3 kekuatan ekonomi maritim abad ke-15-17 itu di era kejayaan Islam pesisir di Nusantara itu ya. Yang pertama adalah transportasi laut, pelayaran, yang kedua adalah kepelabuhanan, dan yang ketiga kota-kota pantai. Kota-kota pantai di pusat-pusat kerajaan Islam pesisir gitu ya. Nah, itu tetapi kan di zaman itu memang komoditas unggulannya adalah rempah-rempah. Nah, sehingga sebelum kolonialisme datang ke Nusantara, itu mereka sangat secara ekonomi sudah terjadi globalisasi pada zaman itu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara globalisasi di dunia ini, sebetulnya masyarakat Nusantara ini sudah mengalaminya sejak dulu karena interaksi maritimnya itu. Sudah melakukan ekonomi maritim ya. Mungkin pasar bebas dulu kali. Sudah ya? Karena kan proses masuknya bangsa-bangsa asing ke Nusantara ini kan dalam rangka perdagangan. Maksud saya begini, jadi harus kita merevitalisasi itu dalam konteks politik kemaritiman. Itulah kelemahan, menurut saya kelemahan poros maritim dunia. Jadi didefinisikan hanya dalam konteks transportasi laut, tapi tidak konkretnya, susah diterjemahkan dalam konkretnya. Nah, kalau Gus Dur dulu, menurut yang saya pernah diskusikan dengan almarhum itu, beliau mengatakan bahwa di Indonesia ini harus dibangun sabuk ekonomi di seluruh kepulauan Nusantara ini. Jadi konsepnya Gus Dur itu akan membuat 12 pelabuhan pelabuhan hub di seluruh kepulauan Nusantara untuk misalnya ekonomi. Sekarang kan ada istilah Indo-Pasifik ya. Iya. Politik kelautan itu ada Indo-Pasifik, ada jalur sutra maritim. Ada 2 ini. Kalau jalur sutra maritim kan Cina kemudian sampai ke Afrika gitu ya. Iya. Dan itu jalan, Pak. Iya, itu dari dulu memang sudah terkenal kan. Dari dia idenya jalur sutra maritim dari tahun 50-an. Iya. Dari zamannya Mao Zedong, revolusi kebudayaan Cina kan. Iya. Jadi kalau zaman dulu bukan jalur sutra maritim tapi jalur sutra saja. Jalur sutra maritim. Kalau daratan kan sampai menguasai Asia Timur, sampai ke Eropa. Nah, sekarang jalur sutra maritim. Dan Cina sudah menjalankan itu sampai mengklaim 9 titik itu kan. Laut Cina Selatan kan, tapi sekarang ke basisnya pesisir dia. Jadi pelabuhan sampai ke Afrika Selatan. Ke negara-negara Afrika, dan itu jalan kan sampai sekarang dia jalur sutra maritim itu. Nah, tapi kan kemudian di sisi lain di Pasifik muncul Indo-Pasifik yang melibatkan Amerika Serikat, Australia dan sebagainya kan.
Itu persaingan atau bagaimana? Ya sebetulnya sih persaingan dalam konteks politik geopolitik maritim kan sebetulnya. Tapi itu dalam konteks ekonomi itu sesuatu kekuatan ekonomi kan. Oke. Ada lagi IORA kan yang Samudra Hindia gitu. Ada 21 negara. IORA, iya. Ya, Samudra Hindia. Itu kan suatu konsep-konsep ekonomi kemaritiman yang menurut saya ini yang politik kemaritiman, geopolitik kemaritiman kita di Indonesia masih lemah. Berarti Indonesia tertinggal dalam hal ini. Ya itu agak terkait dengan isu itu. agak tertinggal kita ini kan.